Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201111. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Leli Irmanasari, SPD MM. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Perilaku organisasi meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia dan juga aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Menurut Rahmi Widianti dalam buku Perilaku Organisasi, Teori dan Konsep, Jilid 1, Perilaku Organisasi merupakan pembelajaran tentang suatu sifat atau karakteristik individu yang tercipta di lingkungan suatu organisasi karena manusia berbeda-beda karakteristik. Maka perilaku organisasi berguna untuk mengetahui sifat-sifat individu dalam berkinerja suatu organisasi. Di sini saya akan menjelaskan untuk dari pengamatan individu organisasi dan meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama ada dasar perilaku individu, nilai dan sikap, kepribadian dan emosi, persepsi dan pengambilan keputusan. Karakteristik biografi merupakan karakteristik pribadi yang dapat diperoleh dalam berkas personalia dari seorang karyawan seperti usia, jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggungan, dan masa kerja. Usia, keyakinan bahwa makin tuanya seseorang produktivitasnya merosot tidak selalu terbukti. Karyawan tua mempunyai tingkat kemungkinan yang dapat dihindari yang lebih rendah dari karyawan muda. Makin tua semakin kecil kemungkinan berhenti dari pekerjaan, karena semakin terbatasnya pekerjaan alternatif, masa kerja yang lebih panjang berdampak pada tingkat imbalan yang lebih baik. Bertambahnya usia, kepuasan meningkat untuk karyawan profesional dan di antara non-profesional merosot selama setengah baya dan naik lagi pada tahun-tahun yang lebih belakangan. Jenis kelamin, tidak ada beda yang bermakna dalam produktivitas kerja antara pria dan wanita. Wanita mempunyai tingkat kemungkinan dan keluarnya karyawan yang lebih tinggi daripada pria. Tidak ada bukti yang menyatakan jenis kelamin karyawan mempengaruhi kepuasan kerja, status kawin, dan jumlah tanggungan. Tidak cukup bukti ada efek status kawinan pada produktivitas. Karyawan yang menikah lebih sedikit absensinya, mengalami pergantian yang lebih rendah, dan lebih puas dengan pekerjaan yang mereka daripada rekan sekerja mereka yang bujangan. Banyaknya tanggungan. Tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas, tingkat absensi, pergantian, dan kepuasan. Masa kerja seseorang dalam melaksanakan kerjanya berbeda-beda aspek individu karyawan pada perusahaan. Individu A memiliki kemampuan yang peka terhadap permasalahan yang terjadi, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan, memiliki kemampuan berbahasa asing, serta mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan baik dan benar. Individu B, C, serta D pun memiliki kemampuan yang sama, akan tetapi berbeda dengan individu E yang memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis dan percaya diri yang tinggi. Kemampuan kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam satu pekerjaan. Kemampuan individu tersusun dalam dua perangkat, yaitu kemampuan intelektual berupa kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan kegiatan mental seperti kemahiran berhitung, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi, ruang, dan ingatan. Kemampuan fisik yang diperlukan untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, kecepatan, kekuatan, dan keterampilan. Yang tadi saya contohkan ya, yang dari individu A, B, C, dan D serta E. Selanjutnya, kepribadian. Kepribadian adalah wujud konsistensi perasaan, pemikiran, dan perilaku yang dimiliki oleh seseorang
Pengertian sederhana kepribadian adalah bisa pula berwujud pola, sifat, atau watak dan karakteristik unik pada setiap individu. Nilai dan sikap. Nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk melakukan sesuatu. Moral merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan atau dihindari. Sikap adalah kecenderungan individu untuk merespon terhadap suatu objek sebagai perwujudan dari sistem yang ada normal. Hasil dari 5 individu perusahaan, individu A berusia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, sudah menikah, mempunyai tanggungan 2 dan sudah bekerja selama 10 tahun. Individu B berusia 30 tahun, jenis kelamin wanita, sudah menikah, mempunyai tanggungan 4 dan sudah bekerja selama 20 tahun. Individu C berusia 27 tahun, memiliki tanggungan 1 dan sudah bekerja selama 5 tahun. Individu B berusia 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, mempunyai tanggungan 3 dan sudah bekerja selama 20 tahun. Individu E berusia 22 tahun, tidak memiliki tanggungan dan sudah bekerja selama 5 tahun. Dari nilai sikapnya, individu A ramah dan selalu menghargai seseorang dan selalu mendengarkan serta menyimak apa yang orang lain katakan, humble serta penuh pertimbangan. Individu B bersikap baik serta memiliki toleransi yang tinggi, tetapi individu tersebut selalu membandingkan dirinya dengan orang lain yang bertujuan untuk melihat apa yang orang lain memiliki serta apa yang kurang dari dirinya. Individu C memiliki sikap tegas dan berani dalam melakukan sesuatu dan rasa percaya yang sangat tinggi. Ia mampu membuat seseorang kagum dan iri karena kepribadian yang dia miliki. Individu D memiliki sikap rendah hati dan tidak meniru kebiasaan seseorang. Dia lebih nyaman dengan apa yang sudah dia lakukan. Individu E memiliki sikap sopan santun dan selalu hormat terhadap yang lebih tua dari dirinya serta selalu memberikan senyum, sapa, dan salam. Kepribadian dan emosi. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, dan temperamen, ciri khas dan juga perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang kalau dihadapkan kepada situasi tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan perilaku yang berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang sedang dihadapi, sehingga jadi ciri khas pribadinya. Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh, hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini. Hal ini dibarengi dengan dua aspek yang lain, yaitu adanya daya pikir kognitif dari psikomotorik konatif. Biasanya emosi yang sering dikenal dengan aspek afektif. Hal ini merupakan dari penentuan sikap yang menjadi salah satu predisposisi dari perilaku manusia. Dengan contoh, individu A, B, C, dan E memiliki karakteristik emosi yang sama ketika saat memberikan motivasi kepada seseorang dengan penuh kepercayaan yang tinggi. Sedangkan individu A lebih bisa mengatur tingkat emosionalnya daripada B dan C, sedangkan D dan E mereka lebih suka menentang segala sesuatu yang menurutnya tidak benar, karena kepribadian seseorang biasanya berbeda-beda. Selanjutnya, ada persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi diri dan pengambilan keputusan adalah dua hal yang berkaitan satu sama lain. Persepsi merupakan sebuah pemahaman individu dalam menentukan, menilai, maupun mengartikan sesuatu berdasarkan informasi yang diterima, sedangkan keputusan adalah sebuah akhir dari proses berpikir. Persepsi individu A, B, dan C mungkin memiliki persepsi yang berbeda dan memiliki karakteristik dalam menyikapinya berbeda pula. Pengambilan keputusannya pun berbeda-beda. Dan contoh,
individu A lebih mengambil keputusan yang tepat dibanding B, C, dan E ketika memilih sesuatu keputusan yang berbeda pendapat dari yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.